Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi akan pulang setelah perjalanan panjang dari Bandung ke Flores. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas yang lebih hot, memberikan sebuah rahasia buat kita semua. Ya, semuanya demi NKRI, NKRI harga mati, merah putih. Dulu ada seseorang yang komen di status saya. Lalu dia mengatakan bahwa tidak mungkin seorang Ahok atau seorang Jokowi bisa digulingkan. Dengan sejuta prestasi yang begitu wow, yang begitu fantastis, yang begitu nyata. Lalu saya jawab komentar tersebut, bisa saja Mas Bro, asalkan isu agama diangkat. Ini saya ngomong jauh-jauh hari, sekitar tahun 2015 lah. 2015. Saya sering berdebat di grup-grup yang ada di Facebook. Jadi perbincangan ini kayaknya disut. Ada yang mengamati, ada yang memantau. Saya bilang, ya bisa saja. Siapapun orangnya yang prestasinya sangat fantastis bisa dimakjulkan jika melakukan kesalahan yang berkaitan, yang menyinggung agama. Kalau sudah berkaitan dengan agama, urusan bisa repot. Karena fanatisme agama inilah bom nuklirnya, penyebab utama kehancuran dari negara Palestina, negara Syria, negara Irak, negara Libya. Orang Islam kalau agamanya sudah disinggung, sudah, mereka akan gelap mata, mereka akan tuli telinga, mereka akan kobarkan semangat jihad untuk berperang. Semangat jihad inilah, rasa fanatisme inilah, yang merupakan salah satu kelebihan dan kekurangan dari umat Islam. Fanatisme agama sudah bikin Syria hancur. Fanatisme agama sudah bikin Palestina hancur. Fanatisme agama sudah bikin Libya hancur. Fanatisme agama sudah bikin Irak hancur. Negara yang dulunya indah, negara yang dulunya bermartabat, kini terus-menerus dilanda perang saudara. Cuma satu, karena fanatisme agama. Fanatisme agama inilah yang akan jadi bumerang bagi siapapun pemimpinnya. Seberapa hebat prestasi mereka akan tumbang seketika. Kalau cuma isu PKI, nggak akan mempan Mas Bro. Kalau cuma isu kemiskinan, nggak akan mempan Mas Bro. Kalau cuma isu banyak asing yang hidup di Indonesia, yang berinvestasi di Indonesia, itu tidak akan mempan Mas Bro. Tetapi kalau sudah isu agama, itulah bom atom yang bisa menghancurkan Indonesia, yang bisa memakjulkan siapapun pemimpinnya. Perang saudara hanya tinggal tunggu waktu. Tetapi untung saja Jokowi tidak terjebak ke dalam satu titik fanatisme agama. Dia lebih tenang, dia lebih kalem dalam menanggapi berbagai situasi. Tetapi sangat berbeda dengan Ahok yang kurang kalem. Akhirnya Ahok ini terjebak ke dalam jebakan yang mereka buat. Dengan tidak sengaja Ahok menyinggung satu surat Al-Maidah, yaitu Al-Maidah 51. Kurang lebihnya seperti inilah. Bapak Ibu jangan mau dibohongi oleh orang-orang pakai Al-Maidah 51.
mendengar kata-kata seperti ini, seperti api yang disembur bensin, akhirnya meledak dan kebakaran. Kita tahu sendiri, muncullah pergerakan demo besar-besaran, demo besar-besaran 411 hingga yang paling besar itu adalah demo 212. Anda bayangkan, video yang 1 jam dipotong cuma beberapa detik, lalu dipiralkan lewat medsos, lewat IG, lewat Twitter, lewat YouTube. Akhirnya rasa fanatisme umat Islam bangkit dan meledak. Semua pihak dari kubu Rizik Syihab dan kawan-kawan mencoba menjadikan pengajian sebagai ajang provokasi, tebar gibah, tebar fitnah, tebar kebencian. Dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu pengajian sampai pengajian lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya, dari satu jumatan ke jumatan lainnya, dari satu maulidan ke maulidan lainnya. Bahkan mereka tiap hari terus-menerus menafsirkan, membakar, memunculkan semangat fanatisme umat Islam agar turun ke jalan, bergerak dan bergerak, menggulingkan Ahok sekaligus dengan Jokowinya. Ketika itu para ulama banyak diam, Mas Bro. Gak ada satu pun yang berani berkoar. Malah kebanyakan dari para ustadz, para kiai, para ajengan ikut terlarut dalam dunia kebencian, mencaci maki Ahok, membuli Ahok, mengancam Ahok, bahkan akan membunuh Ahok. Mereka lupa bahwa video itu 1 jam, Mas Bro. Tetapi mereka tidak mau tahu. Yang mereka tahu, Ahok harus tumbang. Jika Ahok tidak tumbang, maka Jokowi yang harus tumbang. Ujung-ujungnya Jokowi, Bro. Ketika itu siapa yang berteriak? Kalian tahu enggak? Tidak ada satu orang pun yang berani membantah pergerakan 212 Rizik Syihab dan kawan-kawan. MUI malah ikut-ikutan mendukung PA 212. Agim malah mendukung PA 212. Bahkan Ustadz Mansur, Ustadz terkenal, Ustadz Arifin juga ikut-ikutan. Mereka sudah sumum bukmun umyung fahum la yarji'un. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, umat Islam. Kalau sudah fanatisme agamanya bangkit, langsung jadi sumum bukmun umyung fahum la yarji'un. Punya mata tetapi matanya sudah tidak bisa melihat kebenaran. Punya telinga tetapi telinganya sudah tidak mampu mendengarkan kebenaran. Punya hati tetapi hatinya sudah tidak mampu merasakan kebenaran. Dalam bahasa kita sudah seperti kebo. Sudah seperti kambing. Coba lihat kebo dan kambing. Bapak Ibu mungkin pernah jalan-jalan ke desa. Ada sekumpulan kebo yang digembalakan oleh yang punyanya. Ada sekumpulan kambing yang digembalakan oleh yang punyanya. Mereka ngikut tanpa tahu mereka ini mau dibawa kemana. Apa disembelih atau mau apa, tidak tahu. Yang penting ngikut aja. Ketika fanatisme agama sudah muncul, ya udah ngikut aja. Mau merah, mau hitam, mau putih, mau biru, pokoknya teriak aja. Gulingkan Ahok, gulingkan Jokowi, penjarakan Ahok, penjarakan Jokowi, bunuh Ahok, bunuh Jokowi. Ngeri, Bro. Kalau dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula. Manusia yang zalim dan bodoh. Dalam video itu sudah jelas. Ada ujungnya, Bro. Kalau dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya kalimat utama. Kalimat utama itu ada yang disimpan di awal, ada yang disimpan di tengah, ada yang disimpan di akhir. Video itu punya kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya? Memberikan penyuluhan kepada warga Kepulauan Seribu agar tidak canggung atau memberikan kebebasan untuk memilih pemimpin yang pantas. Tidak perlu karena program yang Ahok jalankan ini, rakyat Kepulauan Seribu merasa ingin balas budi. Pilihlah sesuai dengan hati nurani masing-masing. Itu pesan yang ada dalam video Ahok tersebut. Kurang lebih seperti inilah. Bapak Ibu jangan mau dibohongi oleh orang-orang pakai Al-Maidah 51. Bapak Ibu nggak usah canggung, pakai hati nurani untuk memilih pemimpin ke depan
yang dikira mampu membawa Bapak Ibu ke dalam sebuah perubahan. Kira-kira seperti itulah. Berarti siksanya benar, Mas Bro. Ketika itu umat Islam, ulama, ustadz, kiai, ajengan terbakar, muncullah sifat fanatisme agamanya. Maka Gus Aa lah yang dulu cuma berteriak keras seperti saat ini, berteriak berani seperti saat ini. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau terbunuh, terbunuhlah. Kalau mau ribut, ributlah. Kalau mau kelahi, kelahilah. Urusannya gimana nanti. Soalnya jelas patokan saya ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sesungguhnya orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, baik pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada bangsa dan negaranya, bahkan pada agamanya. Nah ini pada umat, pada agama. Umat saya ketika itu sudah melakukan sebuah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Beraninya dibodohi, dibohongi, dikibuli oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan yang merupakan panglima demo 212. Jadi Rizik Syihab dan kawan-kawan ini calo, bro. Calo politik. Dibayar oleh para mafia politik. Ya kurang dan lebihnya Anda tahu sendiri. Grup Cikeas, Cendana, Rukala, Grup Bakri. Mereka para maling-maling uang rakyat. Karena demo kalau tanpa duit nggak mungkin, Mas Bro. Orang itu panas-panasan, teriak-teriak, pasti butuh makan, butuh minum. Nggak ada itu yang demo ikhlas. Bohong itu. Ini sebuah keprihatinan yang nyata. Indonesia sudah terbakar. Fanatisme agama sudah muncul. Semua saya yakin seluruh dunia saat itu memantau. Apakah Indonesia akan menjadi Syria? Apakah Indonesia akan jadi Libya? Apakah Indonesia menjadi Irak? Apakah Indonesia menjadi Palestina? Negara yang dulunya kaya hancur lebur karena fanatisme agama. Untung Gus Aa. Ribuan orang yang mau bunuh saya sudah berteriak. Sebagai orang yang sholat, berteriak dengan lantang. Videonya pun sampai sekarang ada. Jutaan orang yang menonton. Tidak ada satupun yang saya hapus. Sebagai jejak digital, Bapak Ibu bisa buka dengan gratis. Tapi jangan lupa, kalau sudah buka transfer, Mas Bro. Karena perang itu butuh senjata. Ibu, Bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mudah-mudahan Jokowi tidak terjebak ke dalam permainan mereka. Jangan sekali-kali menyinggung masalah agama. Dan Jokowi terus saya pantau. Orang-orang Jokowi terus saya ingatkan. Para ulama-ulama NU terus saya ingatkan. Hati-hati. Kalau yang ngomong agama, haruslah orang yang ahli agama. Jangan coba-coba orang yang bukan ahli agama ngomong tentang agama. Habis kalian dibully. Saya adalah orang satu-satunya yang jauh-jauh hari pandai membungkam orang-orang FPI, HTI, PKS, orang-orang khilafah. Mereka tidak mau. Saya viral, saya masuk TV. Dibiarkan saja, kalau berkicau lah semaunya. Tapi mereka lupa, Mas Bro. Pelan tapi pasti rahasia khilafah saya bongkar. Pelan tapi pasti rakyat Indonesia kini sudah mulai tersadarkan dan mulai merapatkan barisan. Sudah saya cek dari Sabang sampai Merauke. Mereka mengatakan NKRI harga mati. Dan mereka memohon kepada pemerintah Jokowi untuk segera memberantas mereka sampai ke akar-akarnya sebelum 2024 mendekat. Mereka harus sudah tamat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.